Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dakar.id. Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Oke, halo, ini Wuling Cortez N-Lux Plus 2021 Dakar, stok baru dari Dakar.id. Wuling Cortez L-Lux Plus 2021 ini yang tipe tertingginya. Dia udah menggunakan headlamp proyektor untuk lampu jauh dan lampu dekat. Ya, lampu jauhnya sudah menggunakan LED proyektor, lampu dekatnya menggunakan LED proyektor, dan lampunya yang dihasilkan itu sangat cerah. Terlihat di sini untuk lampu sen juga dia juga sudah menggunakan LED sampai di spionnya sana, yaitu menggunakan LED. Dan di sini ada DRL yang dia udah menggunakan LED dan lampu fog lamp yang dia masih halogen. Ini kondisi tadi siang baru kehujanan, ini baru hujan. Terus itu di kaca depan itu dia juga ada sensor karena mobil ini untuk lampu dan wiper dia sudah auto. Warnanya silver seperti ini dengan kombinasi lampu kombinasi bodi hitam di sekeliling bodi. Warnanya silver seperti ini. Nah, ini coba tak lapin dulu. Nah, bumper depannya dia masih rapi, nggak ada baret. Mobil refresh, mobil udah kita refresh semua. Warna silver cakep dengan velg ini ring 16 205 55 R16. Bannya ini udah include dengan TPMS yang ada di dalamnya Wuling Cortez ini. Jadi mobil ini udah menggunakan TPMS yang udah include di dalam interior, di speedometer, di MID nya dia udah ada TPMS nya. Lanjut untuk di tampilan belakang dia seperti ini, sama lampu-lampu ini dia sudah menggunakan LED semua, dengan lampu rem, lampu kota LED, lampu mundur LED, dan lampu sen ini kanan kiri dia udah LED. Tampilan belakangnya seperti ini. Jadi ini kalau pintunya dibuka, di bawah itu masih ada lampu yang dia bakal menyala. Bentar, buka. Nah, lihat dia lampu di bawahnya ini masih menyala. Jadi di sini ada lampu sen kanan kiri dan lampu rem, lampu kota. Kalau pintunya ini dibuka dia nyala. Untuk bagasinya ini juga luas. Ini jok baris tiganya tegak dan space-nya masih segini. Dengan ini di sini buat untuk bagasinya di bawah. Ini untuk nurunin bagasi, space-nya segini. Nah, ini ambil contoh ini untuk kardus aqua ya, ini ya, segini. Ini masih ada space sisa. Jadi untuk bagasi ini dia luas. Koper mid size itu masih masuk. Tampilan belakangnya, nah nyala lagi ya, lampu yang di stop lampnya masih nyala. Seperti ini, warnanya silver. Velgnya two-tone dan velgnya roda belakangnya dia ini udah menggunakan ini kaliper cakram, jadi disc brake depan belakang. Dan untuk mobil ini yang istimewa itu memang ada di dalamnya. Dalamnya seperti apa, tak bukain dari sini dulu ya, pintu belakang. Set, buka. Nah, jadi dia udah menggunakan captain seat seperti ini. Jok captain seat warnanya putih atau krem lah ya, senada dengan interiornya, senada dengan plafonnya. Jadi interiornya dia ini warnanya cukup cerah sekali. Sampai di jok baris tiganya dia warnanya seperti itu. Jok baris 3 baris, di sini captain seat 2 baris. Dan ini posisi mengemudinya lumayan. Posisi mengemudi, posisi duduk di baris 2 nya ini sangat-sangat enak. Depan ini posisi mengemudi saya tinggi sekitar 170, dan ini space-nya segini. Kalau misal ini dirasa baris tiganya butuh penumpang, ini masih bisa dimajukan. Nah, masih lumayan. Dengan sandaran tangan di sini, yang satunya ada di sini. Bentar. Di sini. Yang satu kiri di sini. Nyaman, Pak. Tinggal nyalain blower AC di sini. Ada tombolnya, sama ini ada kompartemen kosong buat naruh barang, sama ini ada lighter di sini untuk charge. Dan untuk blower belakang dia ada di sini. Coba tak nyalain dulu ya. Nah, dia ini di blower belakangnya ini ada di sini. Ini untuk mengarah ke baris kedua.
Oke, ada dua kisi-kisi. Dan di baris 3 dia dapat 1 2 3, dia masih dapat kisi-kisi AC. Jadi mobil ini dari baris depan sampai ke baris ketiga itu sangat-sangat dimanjakan. Untuk pindah ke baris 3 nya cukup gampang, lewat sini aja, lewat sini. Nah, sini sip. Nah loh, baris 3 nya ini masih nyaman, Pak. Jadi untuk strata di sini tuh nggak jadi masalah ya. Kalaupun kalian duduknya di baris 3, di sini dapatnya itu sangat lengkap sekali. Dengan kisi AC di sini langsung di atas kalian. Sama ada untuk charge cup holder, terus ini charge. Nah, ini 5 volt 2,5 ampere, dan ini ada kisi-kisi buat naruh barang lagi. Lengkap. Ya, kurang lebih untuk baris 2 dan baris 3 seperti itu. Baris 2 nyaman, baris 3 tetap nyaman. Dan untuk di baris pertama ini yang paling dimanjakan. Mobil ini sudah menggunakan sunroof. Sunroof di sini automatic, di situ ada switchnya di sana. Tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, dia door trim dashboard, dia ada kombinasi wood panel warna silver sampai di door trim sekeliling depan situ sampai di sini. Dia sudah menggunakan wood panel sentuhan kayu seperti ini sampai di kiri. Door trim keliling dia sudah menggunakan wood panel. Lanjut. Nah, ini tampilan setirnya ini lengkap banget, tombol-tombolnya. Langsung coba tak liatin dari depan ya. Nah, untuk depannya itu seperti ini. Joknya dia sudah terdapat airbag di sisi sampingnya, jok originalnya, dan dia udah menggunakan elektrik. Joknya ini dia udah elektrik untuk naik turun, terus maju mundur sama rebah sama enggaknya. Dan dia udah ada sunroof, kaca di atasnya itu udah terdapat penghalang sinar biru-biru ke Eropa-Eropaan mobil ini. Dan tombol di sini dia cukup lengkap semua, mulai dari retract, central lock, power window yang auto di depan kanan aja. Sama di sini ada untuk kecerahan MID, vehicle stability control, dan untuk headlamp leveling. Di setirnya ini seperti ini. Tak liatin. Setirnya ini lengkap. Di sini ada tombol settingan buat MID di sana. Nah, sama di sini untuk audio, dia ada source, volume mati, volume, sama naik turunkan buat channel. AC-nya dia udah digital, terdapat jam di sini. Head unitnya seperti ini, dia cukup lengkap menunya. Ada Bluetooth, aux, link, iPod, USB. Link ini bisa connect ke HP kalian. Lalu di sini ada tempat kacamata juga berikut dengan STNK mobil ini. Kaca spionnya ini terkenal ciri khas ya ini ya. Kaca spionnya ini wuling seperti ini, lebar, gemuk. Di tiap sisi itu ada kaca. Vanity mirror lebih tepatnya namanya. Di setiap sisi itu ada. Lacinya lumayan besar, soft opening juga, dan mobil ini servisnya record juga di Wuling. Di bulan 12 kemarin mobil ini baru tak servis di kilometer 78. Sekarang kilometernya 78.151. Sekarang kemarin tuh 78038 servis untuk penggantian oli mesin, tune up, sama untuk penggantian oli transmisi berikut dengan filter-filternya ya. Jadi oli transmisinya kemarin tuh baru. Lalu di sini ada kompartemen kosong, dan ini ada aux, selector, dan sebagainya. Di sini terdapat ini cup holder 2, dan di sini itu ada ambient light. Ambient lightnya ini yang nyala ketika lampunya nyala. Di sini lengkap ada electric parking brake, auto hold, ini sensor parkir, ini untuk blower belakang. Dan console box atau console box tengah ini dia lumayan besar, lumayan bisa buat muat apa aja ini ya, dengan karpet di dalamnya, dilapisi di dalamnya. Oh iya, jok depan kiri ini dia juga menggunakan elektrik juga ya. Nah, ini ada Dakars.id karena mobil ini stoknya Dakars, mobil ini lagi kita jual di Dakars. Untuk sunroofnya seperti ini coba tak nyalain dulu ya, tak matiin lagi.
tinggal dipencet ke bawah, ke belakang. Nah, otomatis dia buka. Sip. Nah, sunroofnya seperti ini. Dia apa namanya? Udah elektrik untuk tombolnya. Ya. Jadi untuk headlampnya ini lampunya dia ini sudah menggunakan auto. Jadi tinggal diputar di auto sini aja, sensornya baca gelap, mobil lampunya itu langsung nyala. Sama di wiper ini dia juga sudah menggunakan auto. Mobilnya cukup komplit. Coba kita lihat ambient light-nya ya. Ini lampu tak nyalain, sambil buka kap mesin, nanti kita sepilkan di kap mesin. Nah, ambient light-nya di sini tuh ada. Warnanya itu hijau ke biru-biru atau apalah itu ya. Dan itu memang lumayan memanjakan kalau malam. Enak dilihatnya. Sampai di sini. Ini ada ambient light-nya di door trim depan, kanan, kiri, sama di sini. Nah, ini terlihat bagusnya itu kalau malam, kalau posisinya itu agak gelap. MID di mobil ini sangat-sangat lengkap ya. Ini coba kita lihatin, di sini ada tampilan buat audio. Ini koneksi di sini. Jadi ini radio sekarang di 103,1. Di sini tercantum 103,1. Kita naikin. Ini koneksi ke telepon, ini koneksi ke Maps yang ada di sini, koneksi ke ke HP juga. Lalu ini MID. Ini pengaturannya, tombolnya bisa di sini ya. Ini. Nah, naik turun. Ini terdapat current speed, terus odometer, trip 2, trip 1 dan average. Mobil ini 2 hari ini udah nggak jalan, lalu baru nyala di sini aja, jadi average-nya masih 6,3. Itu nanti kalau dibuat jalan itu bisa naik lagi. Terus ini ada TPMS. Nah, ini yang keren Pak. Jadi mobil ini di 4 rodanya itu terdapat TPMS. Yang satuannya dia menggunakan bar di 4 roda, dan sudah terdapat temperatur ban tiap roda. Ada temperaturnya. Jadi kalau temperaturnya semakin naik, terus tekanan semakin turun, itu bisa kelihatan. Nah, MID-nya komplit Pak mobil ini Pak. Transmisinya ini seperti ini, tuasnya. Dia menggunakan CVT ya. Ada mode sport di sini, saya tak nyalain ya bentar. Nah, dia ada mode sport dan ada manual 6 speed. Lalu untuk kunci dia biasanya tak taruh sini. Nah, dia kuncinya seperti ini. Dia udah keyless, ada tombol buka kunci, tutup kunci, sama buat buka bagasi. Jadi dia udah menggunakan start stop button. Dia sudah keyless. Jadi tinggal ditaruh aja, tinggal dipencet buat starternya gitu. Dan mobil ini selain dia retract, dia sudah menggunakan auto folding. Jadi untuk ketika mobil dikunci, otomatis spionnya dia ngelipet gitu. Sip. Sensor parkir mobil ini juga lumayan sensitif ya, sering bunyi-bunyi. Ini untuk kamera mundurnya, dia lumayan cerah, bagus kamera mundurnya. Resolusinya kamera mundur dia itu salah satu yang bagus. Ini coba tak sekalian parkir ya, mundur. Resolusi kamera mundur yang bagus, sama sensor yang sangat-sangat sensitif untuk buzzernya, untuk suaranya dia itu lumayan sensitif, lumayan sering bunyi, lumayan banget bunyinya itu. Mundur lagi, sip. Ketambahan dengan lampu mundur yang LED, jadi dia lampunya itu terang, kameranya resolusinya bagus, trajektori ini, garis marka ini dia jalan, sensor parkirnya sensitif. Tak matiin dulu. Nah, sensor parkirnya sensitif. Mobil ini untuk pengemudian parkir mundur lah, itu jadi enak banget. Ini udah kita mundurin ya. Sip. Dan dia sudah menggunakan electric parking brake, tinggal ditarik ke atas. Indikator EPB aktif. Lalu matikan ke P. Sip. Oke, lanjut ke ruang mesin. Mesinnya seperti ini. Dia sudah menggunakan mesin turbo. Ini tertulis di sini turbo 1500 cc turbo. Mobil ini lumayan bagus juga untuk tenaga.
Untuk konsumsi BBM dia juga nggak terlalu boros, karena mobil ini bensin turbo 1500 cc dikombinasikan dengan transmisi CVT. Jadi untuk konsumsi BBM mobil ini itu dalam kotanya itu sanggup di 111, 112. Di luar kota itu bisa lebih enak lagi, bisa mencapai di 1:15. Itu hasil tes dari saya ya. Dengan catatan menggunakan BBM Pertamax. Karena mobil ini turbo ya, saya nggak pernah pakai Pertalite. BBM Ron yang saya pakai di mobil ini di 92. Lampunya nyalanya seperti ini tuh. Terlihat cerah sekali Pak. Ya untuk ukuran mobil 1500 cc turbo, mobil ini harganya itu nggak jauh-jauh, nggak sampai 200 juta. Mobil ini harganya bukanya kita cuma di 175 juta aja, itu masih bisa nego. Untuk kredit bisa, kalian bisa langsung tanya aja ke WA yang ada di deskripsi. Kalau kalian yang tertarik sama mobil ini bisa langsung hubungi nomor yang di bawah, hubungi saya langsung. Atau kalian bisa langsung datang ke lokasi kita, store kita yang ada di Bursa Sobat PV Mall Pinggir Johnson lantai P7. Oke, ini Wuling Cortez. See you, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.